Ibu mau ngabsen dulu. Alfian Renvaldo. Hadir. Adi Alwariana. Azra Lindi Nur Sabrina. Hadir. Bamudi. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai konsep teknik dan prosedur seni peran teater tradisional. Sebelumnya Ibu mau nanya, apa kalian sudah pernah belajar tentang seni teater? Kapan kali belum? Padahal kalian sudah belajar ya. Karena dari kelas 10 itu seni budaya mengenai teater sudah ada. Tapi nggak apa-apa, di sini mau membuat materi kelas 10 ya. Jadi memahami konsep teknik dan prosedur seni peran dan sumber seni teater dan Ibu mau membacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama, dalam pembelajaran kali ini kalian harus memahami kompetensi dasar dulu. Itu memahami konsep teknik dan prosedur seni peran dan sumber seni teater tradisional, yang artinya tujuan dari pembelajaran kali ini adalah melalui penjelasan yang Ibu sampaikan, siswa dapat diharapkan mengidentifikasi konsep teknik dan prosedur seni teater tradisional. Masih mendengar seni teater itu apa? Ada yang tahu? Seni teater tradisional. Nah, kalau misalkan ada yang mau ngejawab, Ibu punya sesuatu ya buat kalian. Baca. Seni teater tradisional. Ada yang tahu? Aku punya makanan ya di sini mas kalian. Kalau misalkan ada yang bisa jawab, nanti kalian dikasih makanan. Ada yang tahu? Di mana dramanya itu bersifat tradisional, yang artinya turun temurun dari masyarakat sebelumnya. Itu ya.
Nah, yang keempat, permainan di panggung yang hidup. Dimana ketika kita mau bermain teater, itu kita tuh harus menciptakan permainan panggung yang hidup. Nggak mungkin dong kita bermain teater, sedangkan teater itu kan asik ya. Teater itu asik, jadi kita tuh harus ya itu olah vokal atau suara itu sebelum kita bermain teater, sebelum kita pentas, kita harus latihan dulu. Jadi latihan olah vokal atau olah suara. Ada yang pernah latihan olah vokal? Olah suara? Belum pernah ya? Oke. Di sini ibu mau mencontohkan ya. Jadi olah vokal atau suara itu biasanya A, I, U, E, O. Jadi latihannya seperti itu ya. Itu terus berulang kali, dilakukan berulang kali supaya suara kita itu terbiasa dan terbuka kita suaranya. Jadi ketika kita nanti bermain teater itu suaranya suaranya itu jelas ya. Terus yang kedua, mengadakan sebuah pertunjukan teater, kita tuh harus bisa olah tubuh. Kalian di sini biasanya olahraga kan ya? Olahraga. Nah, biasanya olah tubuh itu berkaitan sama olahraga. Tapi kalau di teater itu olah tubuhnya lebih mendalam. Nah, yang selanjutnya itu ada olah rasa atau penjiwaan. Olah rasa atau penjiwaan ini biasanya dibarengin sama olah tubuh. Dimana ketika kita olah tubuh itu pasti kita juga harus olah rasa atau penjiwaan. Lanjut. Nah, itu akan membahas yang pertama olah vokal. Dalam olah vokal. Terus yang kedua ada intonasi atau penekanan ucapan. Dimana ketika kita mau mengadakan sebuah pertunjukan teater atau kita mau bermain teater, itu intonasinya harus dibedakan antara kita ngomong biasa sama bermain peran. Jadi kalau misalkan kalian ngomong biasanya, kamu mau kemana? Kalau di teater itu biasanya ada kamu mau kemana? Beda kan ya? Ada penekanan gitu. Nah, yang ketiga ada clustering atau pemenggalan kata. Nah, di mana pemenggalan kata ini untuk mengatur pernafasan kita. Jadi kita nggak mungkin ya kalau misalkan mau bermain teater itu ngomongnya ngos-ngosan kayak orang kecapean.